Halo adik-adik, selamat pagi. Ada siapa ya hari ini? Wah, kakak lihat ada Stephen. Halo Stephen. Halo Dev. Caca. Sama adiknya lucu banget. Ada Christopher, Windy, ada Pasya. Wah, halo semuanya. Kakak gak bisa sebutin satu-satu, tapi kakak kangen dengan kalian semua. Kakak senang bisa bertemu dengan kalian sekali lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Semangatnya adik-adik membuat kakak jadi semangat juga. Nah adik-adik, kakak punya apa ini ya? Ya, kakak punya gambar. Apa ini? Ada kipas angin, ada rice cooker, ada mesin cuci. Ya, adik-adik, alat-alat ini adalah alat yang menggunakan listrik. Alat yang memakai listrik. Kalau misalnya adik-adik tidak ada listrik, maka kipas angin ini tidak dapat menyejukkan ruangan. Kalau tidak ada listrik yang menyalakan kipas angin, maka kipas angin ini tidak akan berguna. Begitu juga dengan rice cooker, ya. Rice cooker ini juga akan mengubah beras menjadi nasi supaya kita bisa makan. Begitu juga dengan mesin cuci. Semua alat ini menjadi berguna karena memakai tenaga. Nah, adik-adik, benda-benda yang tadi yang kakak sebutkan ini yang memakai tenaga. Hari ini kakak juga mau membagikan firman Tuhan kepada adik-adik dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Ya, di situ dikatakan bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Adik-adik, manusia juga perlu ya pengharapan di dalam Tuhan. Karena tanpa pengharapan di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu, terbatas, dan kadang-kadang tidak tahu harus berbuat apa, ya. Nah, seperti cerita di dalam Alkitab hari ini, di mana tokoh Alkitab hari ini dia sangat menaruh pengharapan kepada Tuhan, karena di sanalah dia bisa menerima, mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya, untuk bangsanya, untuk kehidupan negeri di mana dia tinggal. Nah, adik-adik, Kaisar Nebukadnezar yang kita dengar di minggu-minggu yang lalu telah digantikan oleh keturunannya yang lain yang bernama Raja Belshazzar. Raja Belshazzar tidak seperti Raja Nebukadnezar. Raja Belshazzar tidak mau mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Sejak kerajaan Babylon ini dikuasai oleh Raja Belshazzar, negara ini dikepung oleh dua kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Media. Adik-adik, Raja Belshazzar yang tidak mau percaya Tuhan itu dikenal sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh, ya. Dia tidak takut pada siapapun. Bahkan dia tidak takut walaupun negerinya sudah dikepung oleh bangsa lain. Karena apa adik-adik? Karena dia merasa bahwa negerinya adalah negeri yang sangat kuat. Kenapa? Karena negerinya ini memiliki benteng yang sangat kokoh, yang tingginya sampai 300 feet. Sedangkan tebal tembok itu menurut sejarah ada 80 feet. Wah,
tentu menjadi kota yang sangat kuat ya adik-adik, sehingga Raja Belsasar ini bisa sombong dengan keadaannya itu. Bahkan kerajaan Belsasar ini yang dipimpin oleh Belsasar ini memiliki kekayaan yang sangat besar ya, karena kerajaan ini penuh dengan emas dan perak, sehingga dia tidak takut kepada siapapun ya. Nah adik-adik, suatu hari walaupun kerajaannya ini udah dikepung oleh kerajaan yang lain, tapi raja tetap mengadakan suatu perjamuan makan malam yang sangat mewah. Adik-adik, Raja Belsasar memang dikenal sebagai raja yang suka berpesta pora ya. Kali ini dia mengundang 1.000 orang, para pejabat, para orang-orang kepercayaannya, baik itu orang kaya, pemuda, pemudi ya, yang kaya raya. Mereka undang untuk menghadiri perjamuan makan malam. Adik-adik, mereka di sana mulai berpesta pora ya. Anggur-anggur minuman itu masuk ke dalam cawan-cawan mereka. Mereka makan dan minum sampai mabuk. Tiba-tiba di tengah pesta itu, Raja Belsasar berkata kepada pelayannya, "Hai pelayan, bawakanlah perkakas-perkakas dari bait suci yang ada di Yerusalem yang sudah kita rebut ini ke sini. Saya akan memakai piala-piala yang dipakai di bait suci untuk pesta kita malam ini." Adik-adik, perkakas-perkakas bait suci yang ada di Yerusalem biasanya dipakai untuk perjamuan kudus adik-adik. Tapi Raja Belsasar dengan segala kecongkakannya dan kesombongannya, dia mau menggunakan itu untuk pesta di malam itu. Adik-adik, pada waktu raja hendak mengisi cawan itu ya sampai penuh dan hendak meminumnya, tiba-tiba ada sesuatu yang sedang terjadi. Tiba-tiba piala yang di dalam genggaman raja terlepas. Muka raja menjadi sangat pucat. Dan dia berteriak, "Apa itu? Apa itu?" Ada tangan di dalam tembok yang menuliskan sebuah kata. Siapa yang menuliskannya? Apa tulisan itu? Apa artinya? Katakanlah kepadaku. Adik-adik, sambil berkata seperti itu, tubuh kaisar gemetaran. Lututnya gemetaran, badannya lemas, adik-adik. Dan sambil menunggu para ahli jampi, sambil menunggu orang ahli-ahli peramal, ya, orang-orang bijaksana untuk menerjemahkan itu, tubuh raja semakin lemas karena mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dari orang-orang pandai di negeri itu yang dapat menartikan dan dapat menerjemahkan serta membaca tulisan yang ada di tembok itu. Pada waktu raja masih dalam keadaan ketakutan, permaisuri datang dan mengatakan kepada raja, "Raja, di negeri kami ada seorang yang sangat bijaksana. Raja tidak perlu takut dan gentar. Karena Daniel, orang yang bijaksana ini, sangat dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat memberkati hidupnya. Dia sanggup memecah dan mengurai segala teka-teki yang pernah terjadi di negeri ini." Adik-adik, raja segera memanggil Daniel. Pada waktu itu Daniel sedang berdoa. Hati Daniel ini sedang bersedih karena dia melihat raja selalu suka berpesta pora dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Daniel menunggu kesempatan untuk bisa berbicara kepada raja dan untuk mengenalkan Allah yang hidup itu. Dan pada waktu dia sedang berdoa, adik-adik, dia dipaksa untuk menghadap raja. Pada waktu dia menghadap raja, raja mengatakan, "Daniel, engkau dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Kalau engkau mampu
mengartikan arti tulisan yang ada di dalam tembok itu, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu. Aku akan menaikkan jabatanmu sebagai orang ketiga, orang yang terpenting di dalam negeri ini, dan emas dan perak akan kuberikan kepadamu. Adik-adik, mendengar seperti ini, Daniel tidak menerimanya dengan sukacita. Bahkan dia menolaknya dan mengatakan, "Raja, aku tidak akan menerima hadiah ini. Lebih baik hadiah ini diberikan kepada orang lain. Tetapi Raja, akan aku katakan apa yang Tuhan mau katakan." Adik-adik, setelah Daniel menatap, hatinya pun bergumul kepada Tuhan. Dia pun bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa arti tulisan ini? Kata-kata apa yang harus aku katakan kepada raja?" Dan pada saat dia merenungkan dan menatap dengan cukup lama, kemudian dia pun berkata, "Baiklah Raja, aku akan katakan bahwa tulisan ini adalah suatu arti. Bagaimana Tuhan menghendaki engkau hari ini, bahwa hari ini engkau akan mati. Engkau sudah ditimbang dan takaran timbanganmu terlalu ringan, sehingga pada malam hari ini juga engkau akan mati." Adik-adik, walaupun demikian, Raja Belsasar percaya dengan perkataannya. Bagaimanapun juga, sebenarnya Raja Belsasar ini tahu bahwa ada Allah yang hidup, dan Daniel telah pernah menolong Nebukadnezar, raja yang terdahulu, untuk memecahkan mimpinya dan terbukti benar. Dan raja akhirnya menobatkan Daniel dan memberikan banyak hadiah. Sementara itu, adik-adik, di luar tembok kota, ternyata bangsa Persia dan Media telah menemukan jalan bagaimana bisa menerobos masuk ke dalam kota Babylon ini. Adik-adik, setelah mereka menerobos masuk, dan pada malam itu juga Raja Belsasar ditangkap dan dibunuh, seperti apa kata-kata yang pernah diucapkan oleh Daniel. Dan kerajaan Babilonia pun terpecah menjadi dua, dikuasai oleh Raja Media dan Persia. Nah adik-adik, apa yang mau kakak katakan? Seperti Daniel, pada waktu dia menatap ke dinding, dia bergumul kepada Allah. Dia memohon kepada Tuhan supaya ditunjukkan apa yang harus dia katakan kepada raja. Dan kita pun adik-adik kadang-kadang juga pun merasakan hal yang sama. Kadang-kadang pada waktu mungkin orang tua kita lagi sakit, atau mungkin lagi kita tersesat, tiba-tiba kita pun diliputi oleh rasa bimbang, rasa tidak tahu harus berbuat apa, tidak berdaya. Tetapi apabila kita berdoa dan kita percaya seperti yang Daniel lakukan, maka Tuhan yang sumber pengharapan kita, di mana Dia sebagai Allah yang hidup, apabila kita percaya, Dia akan menolong kita. Dia akan menjadi juru selamat kita. Pada waktu kita tidak berdaya, maka kita pun akan ditolongnya kalau kita percaya kepadanya. Nah adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Yuk, sebelum kita akhiri, kakak ingin mengajarkan satu lagu buat adik-adik. Yuk kita belajar bersama-sama. Mari adik-adik, kita bernyanyi, belajar lagu baru bersama-sama. Harap pada Tuhan, ku harap Tuhan. Harap pada Tuhan di setiap waktu. Di saat aku bersedih, di saat gembira, ku harap pada Tuhan.
harap Tuhan, harap pada Tuhan di setiap waktu. Di saat aku bersedih, di saat gembira, ku harap pada Tuhan, Dia penolongku. Di saat aku takut, di saat ku tenang, ku berharap pada Tuhan, Dia penolongku, Dia penolongku. Ku harap Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami boleh percaya, berharap hanya kepadamu saja. Karena itu Tuhan, ingatkan kami di saat kami tidak berdaya, di saat kami putus asa, di saat kami tersesat, di saat kami tidak tahu harus berbuat apa. Biarlah hati kami boleh mencari Engkau dan berharap kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kita bagi setiap orang yang mau percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai berjumpa.